Halo, halo, halo. Halo, tes satu dua. Kedengeran suaraku? Halo, tes tes. Halo Mbak Meka, Halo, kedengeran kah? dengar. Alhamdulillah. Sehat Mbak? Selamat siang semua, semoga selalu dalam keadaan sehat. Kita menunggu partisipan lain masuk ya, mungkin sekitar 10 menit. Terima kasih. Selamat datang Bu Meta, Bu Ina. Siang, Pak. Halo.
Halo, selamat siang. Terima kasih yang sudah datang tepat waktu. Tapi kita akan mulai sekitar 5 menit lagi ya. Mohon bersabar. Terima kasih.
Halo, selamat siang, sahabat, teman-teman. Terima kasih sudah bersedia hadir di acara Kopi Darat Daring kita di bulan Mei ini. Kopi Darat Daring di bulan Mei ini dengan tema memaksimalkan copywriting dalam memasarkan produk di media sosial. Dengan narasumber oleh Mbak Meika yang sudah hadir di tengah-tengah kita. Halo, selamat sore Mbak Meika. Halo, selamat sore. Hai Mbak, sehat selalu ya. Amin. Sehat selalu semuanya yang sudah hadir. Udah siang-siang panas-panas nih, kalau di Jogja lagi panas banget. Oh, di sini lagi baru aja hujan. Ah, Iya, tadi siang panas sih, jam 12-an baru hujan. Oke, teman-teman. Pasti sudah nggak asing dong sama Mbak Mika. Yang udah ikutin UKM Indonesia dari awal, pasti udah tahu dong Mbak Mika di video-video kita juga sudah banyak. Apalagi ditunggu ya nggak Mbak? langsung gitu. Semoga udah pada nonton tumbuh ya. Iya, seharusnya sih sudah Mbak. Aku izin pakai masker karena masih isoman. Semoga cepat Iya, aduh. Udah berapa sudah ya? sehat kembali. Makasih Mbak. Udah berapa hari ya dari hari Selasa ya. Jadi kita ya kedapatannya baru sekarang. Bukan kemarin. Jadi Alhamdulillah. nikmatin aja. Iya. Yang pokoknya yang penting sehat. Iya, alhamdulillah. Batuk-batuk dikit aja sih sekarang tinggal sisa-sisa. Semua masih positif. Oke Mbak. Kayaknya bahasan kopi daring di bulan ini akan menarik nih. Memaksimalkan copywriting dalam memasarkan produk di media sosial. Wah, tentu teman-teman di sini juga sudah pada memiliki media sosial kan ya. Nah, sekarang kita bahas nih sama Mbak Meika tentang gimana sih cara maksimalin copywriting yang bagus, yang tepat sesuai dengan produk teman-teman di media sosial, di mana turnover-nya tuh tinggi gitu. Jadi teman-teman kalau nggak menyiapkan sebuah plan dalam setiap media sosial, tentunya bisa ketinggalan dong promosi produknya. Oke deh Mbak Mika, karena waktu sudah menunjukkan jam 14.13, boleh dimulai, silakan. Siap. Aku izin share screen. Oke, stop dulu. Wah, share screen-nya langsung Instagram. Baik. Mantap, mantap. Nah, ini langsung nongolnya langsung Instagramnya Coklat Dalam, yang kayaknya Instagram Coklat Dalam kalau teman-teman lihat adalah sebenarnya kombinasi cerita dan katalog produk gitu ya. Dan kalau teman-teman mampir gitu, selalu ada copywriting. Kalau ada copywriting yang isinya adalah penjelasan produk atau kayak ucapan terima kasih kayak gitu ya. Lebih kepada sebenarnya untuk kita saling berkomunikasi gitu. Oke. Jadi saya mulai saja. Sebentar. Here we go. Nah, ini sebenarnya di Kopi Daring ini kita akan lebih seru akan ngobrol karena experience, mungkin teman-teman yang hadir di sini juga punya experience tersendiri yang tentu saya yakin sebenarnya yang belajar bukan teman-teman aja dari saya, tapi saya juga akan belajar dari teman-teman semuanya. Jadi sekilas saja, pokoknya saya Meika, ada di Coklat Dalam dan juga ada di Universitas Islam Indonesia sebagai dosen untuk kewirausahaan syariah. Nah, kalau sebenarnya secara teori kita akan berbicara copywriting gitu, ini berdasarkan American Writers dan juga Artist Institute gitu. Copywriting itu satu proses untuk menulis teks gitu ya, menulis kata-kata yang akhirnya dirangkai menjadi teks yang persuasif. Biasa disebutnya adalah sebagai copy gitu. Jadi copy itu adalah hasil tulisan itu.
Dan tujuannya adalah untuk mempromosikan atau menjual produk atau layanan. Jadi memang secara tujuan sendiri kalau dinyatakan sebagai copywriting itu adalah untuk ada tujuan endingnya adalah untuk mempromosikan atau melakukan penjualan baik produk ataupun layanan jasanya teman-teman. Nah, orang yang nulis si copywriting ini disebutnya copywriter. Mungkin kita semua sebenarnya sudah familiar ya. Nah, slide ini hanyalah pemantik buat kita bisa berdiskusi bersama-sama dan bertukar pengalaman. Belum tentu loh saya yang punya pengalaman segala-galanya, teman-teman. Mungkin yang hadir di sini ada yang lain yang juga punya pengalaman, yang juga nanti bisa diskusi bersama dan bisa sharing gitu. Nah, tujuan konten copywriting tuh kalau nih kalau kita sebagai yang punya usaha sebenarnya ada 3 hal. Satu, untuk brand awareness. Brand awareness adalah benar-benar kita mengenalkan produk atau jasa kita kepada si calon konsumen. Jadi belum jadi konsumen nih, kalau kita ngomongin brand awareness tuh masih calon, supaya mereka tuh tahu produk kita, kenal produk kita, tahu kita bisa ngapain aja. Terus ini adalah cikal bakal nih, cikal bakal tuh kayak awal banget gitu ya, awal banget untuk kenalan sama produk kita, dan belum tentu yang orang udah tahu sama produk kita tuh akan akan interest untuk melakukan pembelian. Jadi awareness ini memang biasanya akan di spread out atau akan dibagi sebanyak-banyaknya supaya orang tahu dan kenal sama produk kita. Nah, yang pertama adalah brand awareness. Yang kedua, brand image. Brand image ini adalah untuk membangun satu persepsi, citra, produk maupun usaha di benak konsumen. Jadi kalau misalnya saya ngomongin produk industri gitu ya, boleh teman-teman untuk melakukan menuliskan di kolom chat. Saya mau nanyain, kalau saya bilangin air minum dalam kemasan yang ada manis-manisnya, kira-kira apakah itu? Kalau misalnya bisa berpartisipasi di kolom chat ya. Langsung. Sabun cuci piring yang juga bisa untuk cuci sayur. Saya yang ada manis-manisnya, baik. Mama Lemon, betul. Nah, itu sebenarnya menurut saya itu satu kekuatan copywriting gitu ya. Itu satu kekuatan copywriting yang akan membangun brand image yang bahkan membantu satu produk jadi mempunyai positioning tersendiri. Kalau kita bilang yang ada manis-manisnya gitu ya, itu pasti asosiasinya langsung ke satu brand, yaitu namanya Le Mineral. Dan Le Mineral sangat begitu cantik gitu ya, memilih posisi dibandingkan dengan Aqua yang sudah menjadi top of mind dari produk air minum dalam kemasan. Bahkan Aqua sudah menjadi kata ganti air minum. Jadi orang kalau beli air minum tuh air putih, beli air minum dalam kemasan tuh kalau air putih bilangnya beli Aqua, tapi sebenarnya brand yang dibeli belum tentu Aqua. Nah, untuk memposisikan gitu ya, memposisikan diri di benak konsumen untuk meng-create satu brand image di benak konsumen, maka copywriting ini sangat powerful gitu untuk membangun image yang akan ada di benaknya konsumen. Air minum yang ada manis-manisnya itu kayaknya simple tapi sangat kuat sekali gitu untuk bisa mengasosiasikan ke satu brand langsung. Atau bahkan pada saat Mama Lemon hadir dengan Sunlight yang sudah ada di top of mind, si Mama Lemon bilang, saya bisa buat cuci perkakas dapur dan bisa buat cuci sayur. Apakah berarti si Sunlight nggak punya produk itu sekarang? Punya, tapi top of mind-nya ada di Mama Lemon kayak gitu. Jadi ini tujuan si copywriting itu atau memilih diksi kata yang disusun itu akan bisa membangun si persepsi satu image produk maupun si perusahaan yang ada di benak konsumen.
Terus yang terakhir adalah kalau dibagi menjadi 3 gitu ya tujuan untuk copywriting, yang terakhir adalah meningkatkan penjualan. Nah, di sini akan memberikan informasi karakteristik produk dan jasa sampai ke harganya, bahkan sampai istilahnya adalah call to action gitu, CTA. Jadi call to action adalah bagaimana caranya si konsumen ini akan terinformasikan cara membelinya tuh kayak gimana, di mana belinya, cara gampangnya gimana. Nah, itu yang penting untuk diinformasikan. Beberapa contoh contoh copywriting yang dilakukan di Coklat Dalam untuk membangun awareness ini adalah salah satu contoh kontennya seperti ini. Dan kalau dilihat sekarang ini Coklat Dalam memang benar-benar lagi membangun awareness lagi, atau benar-benar creating antara membangun awareness dan juga membangun image. Jadi banyak memberikan informasi tentang coklat-coklat. Nah, contoh untuk membangun awareness atau kesadaran tuh kita bisa menggunakan konten-konten seperti ini. Kayak proses produksi usaha kita diceritain, bahan baku yang dipakai di proses produksi bisa diceritakan, asalnya dari mana, cara menggunakan produknya itu kayak gimana, informasi tentang kebaikan produk. Nah, itu bisa diceritakan menjadi satu narasi gitu ya, satu story yang bisa diceritakan. Tapi saya akan disclaimer dulu nih, nggak semua brand bisa untuk menerapkan seperti ini, karena ini akan sangat tergantung sama siapa konsumennya. Kalau konsumennya suka diceritain itu akan menyenangkan, tapi ada banyak konsumen yang nggak suka diceritain. Nah, ini akan sangat tergantung sama si produknya sendiri, terus bagaimana si behind the scene dari produknya, dan bagaimana si persepsi si konsumen sendiri, apakah mereka senang untuk menerima cerita tambahan. Yang kedua, untuk membangun brand image, ini contoh-contoh kontennya kalau misalnya usaha kita atau produk kita tuh punya muatan lokalnya, terus ada ramah lingkungannya, misalnya terus concern terhadap limbah-limbah, atau menyatakan sebagai produk sehat, atau produk yang mempunyai kepedulian sosial, atau misalnya produknya juga ada juga dari timnya yang memang kampanye untuk membantu, atau misalnya punya tim untuk disability. Jadi kayak punya satu ruang yang memang untuk memperkerjakan yang juga disability. Jadi ini semuanya sebenarnya adalah image yang dibangun, creating something, narasi-narasi yang dituliskan atau cerita-cerita yang dituliskan untuk bisa membangun persepsi image di benaknya si konsumen. Nah, ada lagi yang terakhir adalah meningkatkan penjualan. Nah, kalau meningkatkan penjualan jelas ada foto produk dengan harga, deskripsi produk, nilai keunggulan produknya kayak gimana, cara order itu kayak gimana, channel penjualannya di mana aja, terus sedang pameran atau bazar di mana aja, bahkan kalau misalnya ada program-program penjualan. Ini menjadi penting untuk dituliskan dalam narasi supaya ini bisa meningkatkan penjualan. Nah, untuk meningkatkan penjualan sebenarnya kalau secara kita ngomongin konten atau narasi atau copywriting yang bisa ditulis, kita bisa kok pakai konten AIDA kayak gitu ya. Karena bagaimanapun orang atau konsumen itu akan mengerti produk kita pertama dari awareness dulu. Jadi tahu dulu. Misalnya kita bisa menarik perhatian orang itu dengan konten-konten seperti kayak foto, kombinasi warna, dan juga tulisan-tulisan yang menarik kayak gitu. Misalnya kayak sekarang bikin reels ada tulisannya di depan, jadi langsung kebaca, habis itu mau buka reelsnya. Terus ada yang kedua, kalau kita ngomongin AIDA, maka terus akan mengkerucut sampai ke action, dari awareness ke interest. Apakah si konten yang dibikin atau copywriting yang dibikin ini narasinya itu bisa membuat interest untuk pengen tahu lebih lanjut. Yang ketiga ada desire, mengajak gitu ya, ada ajakan-ajakan dari yang tadinya cuman kepikiran doang udah jadi kayak pengen membeli. Jadi ajakan-ajakan untuk jadi kayak pengen membeli. Yang terakhir adalah informasi kalau kita sudah mau melakukan action atau pembelian, maka kita akan belinya di mana. Misalnya kayak pesannya gimana, nomor teleponnya di mana, alamat, misalnya ditambahin tanda tagar, terus caranya untuk beli supaya lebih simpel. Kalau mau dapetin promo itu ada di mana. Nah, informasi-informasi itu dituliskan supaya itu menjadi action beneran.
Ini salah satu contoh konten AIDA yang ada di Coklat Dalam, meskipun sekarang kita nggak terus langsung selalu AIDA gitu ya sifatnya. Karena ada yang memang benar-benar awareness, ada yang memang benar-benar hanya image, jadi nggak ada call to action-nya. Misalnya dari sisi elemen atraktifnya itu ada untuk awareness, ada di gambar produk, warna gradasi yang mencolok kayak gitu ya. Gambar coklat susu dan varian buah itu yang udah kasih persepsi bahwa coklat-coklat ini adalah rasa buah yang ada di dalam coklat. Interestnya kita tuh hampir selalu ada punchline. Punchline itu ada kata-kata atau satu kalimat yang selalu akan ditaruh di atas gitu ya, sebagai kalimat yang untuk penting gitu, kalimat penting yang akan di highlight gitu sebelum narasinya. Jadi di sini narasi kalimat pentingnya adalah punchline-nya adalah wadah unik, rasa unik. Nah, begitu wadah unik, rasa unik baru deh cerita-cerita. Ada elemen desire adalah pastikan coklat tanda hati, pastikan coklat tanda hati Hayati ini sudah kamu dapatkan. Jadi ini kayak mengajak gitu ya. Maaf. Ini kayak mengajak gitu. Kayak mengajak supaya kayak semua orang tuh memastikan bahwa teman-teman itu punya gitu coklat dalam tuh. Yang terakhir elemen action. Nah, kita menginformasikan sebenarnya kita ada di pameran di BSD Tangerang, ada di Hartono Mall Jogja, dan juga ada pameran di Duta Mall Banjarmasin. Jadi informasi ini adalah untuk mengarahkan bahwa yang ada di Jogja maupun di luar kota Jogja lagi ada pameran yang untuk tempat untuk bisa membeli secara langsung. Begitu. Nah, tipsnya gimana nih? Satu, kalau kita mau copywriting tuh mau nggak mau tuh harus sesuai sama audiensnya. Karena bahasa yang dipilih, sapaan, segala macam itu adalah untuk menyapa si audiens atau menyapa si konsumen-konsumen atau calon konsumen kita. Jadi gimana caranya kita bisa paham adalah kita mencoba memposisikan diri sebagai si target audiens itu. Jadi kalau kita sudah posisiin diri sebagai target audiens, maka kita bisa lebih paham mereka tuh pengennya gimana. Apakah straight to the point seperti hard selling atau soft selling aja udah cukup. Nah, antara soft selling dan hard selling, antara langsung jualan atau sama bercerita, itu akan sangat tergantung sama produknya. Jadi nggak bisa di-generalisir, nggak bisa misalnya satu produk itu harus selalu soft selling atau satu produk itu harus selalu hard selling. Nah, kombinasi itu mungkin akan menjadi informatif gitu buat si konsumen. Yang kedua, sebelum kita menarasikan atau menuliskan copywriting ini, kita sebagai pemilik usaha atau kita sebagai pembuat produk tuh harus benar-benar paham produk dan jasa apa yang akan ditawarkan. Apakah produk kita itu bisa menonjolkan sesuatu yang tidak dimiliki sama produk lain, punya keunikan, ataukah produknya bisa menyelesaikan masalah-masalah keinginan atau kebutuhannya si para konsumen ini. Nah, pahami benar dan kita juga paham sebenarnya produk kita tuh orang-orang yang bisa menikmati produk kita tuh cara belinya gimana, cara menikmati produknya gimana, menggunakan produk kita itu untuk apa. Nah, dengan memahami ini maka kita sebenarnya bisa menuliskan copywriting atau membuat konten-konten yang jauh lebih relevan sehingga engagement-nya lebih tinggi, dan kalau engagement-nya lebih tinggi berharapnya tuh ketertarikannya meningkat. Ketertarikan meningkat maka sebenarnya berharap lagi ada terjadi transaksi atau penjualan. Bikin judul yang menarik atau kalau tadi saya sebut sebagai punchline. Bikin judul yang menarik di atas gitu. Judul poin pertama itu membuat si audiens itu jadi terpikat gitu ya. Kita bisa menggunakan kalimat deskriptif kayak gitu, menciptakan misalnya produk dan jasa yang ditawarkan itu kalimat deskriptif kayak tadi, minuman yang ada manis-manisnya. Ini memang selalu melekat di benak audiens dan kalimatnya tuh selalu nggak terlalu panjang. Terus kalau coklat dalam tuh ada satu konsumen tuh yang bilang gini, coklat yang rasanya bumbu dapur kayak gitu. Tapi itu sangat
sangat membekas sekali buat saya, dan malah itu kami jadikan sebagai cara mudah untuk mendeskripsikan ketika kita pameran, terus kita akan nawarin, silakan mau cobain coklat rasa bumbu dapur kayak gitu, atau kita sebutin bumbu dapurnya, mau coklat rasa cabe, mau coklat rasa cabe, itu paling menarik gitu ya di antara bumbu dapur lainnya yang kita pakai kayak serai, cengkeh, kayu manis dan yang lainnya. Tapi ternyata itu benar-benar bisa membuat orang menoleh dan penasaran untuk cobain. Boleh cobain aja, boleh silakan dicoba, misalnya rasanya dicoba, habis dicoba ada yang juga udah gitu, tapi paling nggak awareness-nya nyampe. Tapi ada juga yang menarik karena ada rasa-rasa yang lainnya kayak gitu. Dan akhirnya terjadi pembelian. Nah, kita bisa menggunakan rumus 4C nih kalau di copywriting. Jelas, ringkas, menarik, dan mengesankan image yang kita tuh bisa dipercaya. Jadi yang terakhir kita bisa lengkapi dengan call to action gitu ya. Kalau bikin konten apalagi yang mau mengarah ke penjualan, lengkapi dengan call to action. Ajakan persuasif untuk membuat si audiens atau si calon konsumen itu bisa melakukan action. Seperti ajakannya beli sekarang. Ada yang iklan yang selalu menancap, pastikan sekarang Anda membeli karena besok Senin harga naik kayak gitu. Satu iklan properti ada di televisi ya gitu ya, udah pakai wording atau pakai copywriting-nya seperti itu, dan itu selalu diucapkan, bahkan image-nya semua orang kayak udah paham kalau ngomong Senin harga naik berarti itu iklannya propertinya Agung Podomoro kayak gitu. Misalnya kayak daftar sekarang, segera klik kayak gitu. Dan Mas Bayu juga selalu membagikan copywriting ini ke grup-grup WhatsApp gitu ya, punya UKM Indonesia, bahkan beberapa menit sebelum acara ini dimulai masih diingatkan lagi, disertai dengan call to action yaitu link Zoom yang sudah disebarkan. Jadi ini sebagai pemantik aja teman-teman. Mungkin teman-teman kita lebih seruan berdiskusi, siapa tahu ada sharing experience dari teman-teman sekalian tentang copywriting ini. Begitu deh. Mantap, Mbak Mika. Nah, jadi kalau lihat contoh-contohnya di postingan Coklat Dalam, karena di Coklat Dalam tuh karakteristik konsumennya tuh suka diceritain kayak gitu ya. Jadi ada yang secara image gitu sudah ada langsung tulisan, sudah pernah lihat buah coklat gitu, kakao tuh artinya apa gitu, baru nanti diterangin adalah komponen tanpa lemak bla 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 bla. Jadi kayak definisi coklat itu apa kayak gitu. Nah, kalau misalnya kita cerita tentang produk kayak gini, ya langsung produk gitu. 66 dark milk coklat buat yang suka lezatnya susu dan pekatnya coklat, dan tentu saja tidak terlalu manis. Jadi punchline-nya selalu ada di atas. Baru deh di sini. Segera dapatkan di gerai Coklat Dalam, marketplace dalam favoritmu. Yang terakhir juga selalu mengajak kayak, kalau kamu pengen, kamu bisa ke gerai, marketplace, atau kamu DM aja, ntar kita bantuin. Gitu. Gitu deh. Iya, iya, iya. Wah, mantap Mbak Mika. Ini udah ada beberapa yang nanya nih di kolom chat. Kita mulai ya. Iya. Kalau materi slide nanti bisa di-share dalam bentuk PDF ya Mbak Mika setelah acara ini. Yap. Terus dari Kaweli nih, proses kreatif mencari ide konten dan eksekusinya. Gimana supaya setiap hari selalu ada yang baru, fresh, wow, menginspire dan menggelegar. Wah, menggelegar loh. Sampai menggelegar segala ya. Gimana tuh, Mbak? Sebenarnya proses kreatif kalau sekarang tuh kayak sering buntunya kok, jujur. Sering buntunya. Semuanya mengalami Saya itu kok pasti. kita iya, semuanya kayak pasti mengalami hal stagnan ya kayak gitu. Pasti Iya, kayak lagi yang ditulis kayak gitu, apalagi yang mesti diceritain, pasti akan mengalami hal kayak gitu. Jadi sebenarnya gini, di balik layar Instagram Coklat Dalam itu, tahun 2013 saat kita memulai Coklat Dalam kan lebih dulunya di Twitter sebelum di Instagram. Jadi baru kita punya Instagram tuh mungkin 1 tahun setelahnya gitu, kita 2014 atau 2015 yang kita mulai mengaktifkan si Instagram lebih serius. Karena sebelumnya kita lebih banyak di Twitter. Nah, terus begitu di Instagram, karena belum ada orang yang pegang Instagram tuh saya sendiri sama Mas Yuda, Mas suami nih, yang memang posisinya adalah di Research and Development. Nah,
ketika kita berdua bikin, kita berdua pegang, maka sebenarnya kita kayak punya peraturan gitu. Hari ini siapa yang posting gitu. Aku punya konten nih, jadi aku yang posting. Terus Mas Yuda, hari ini aku yang punya konten nih, aku posting ya kayak gitu. Jadi postingan kita tuh kayak punya apa namanya? Mungkin kalau sebenarnya ada orang-orang di sekitar kita notice tuh pasti notice banget antara bahasa saya sama bahasanya Mas Yuda itu beda banget kayak gitu. Beda, cara tuturnya tuh berbeda dan cara menulisnya berbeda. Nah, itu kami lakukan, terus-menerus kami lakukan dan kita kayak jadi pingpongan gitu ya, pingpongan konten tanpa struktur. Harus diakui, awal-awal tanpa struktur sama sekali. Itu sampai tahun 2019. Setelah tahun 2019 kita mulai ada satu orang yang memang tune in-house untuk sosial media ini. Jadi kayak mulai serius fotonya, mulai dipikirin konsepnya, dan tenang aja. Kita juga pasti akan selalu ngobrol bareng kayak gitu di kantor, konten apa yang akan kita naikkan kayak gitu. Nah, sekarang kalau secara posting kami tidak mempush diri untuk selalu ada yang diposting setiap hari gitu. Karena konten feed itu jauh lebih serius dipikirinnya, feed apa yang harus kita naikkan. Tetapi kalau story sih sering banget ya, kalau story sih naikin aja apapun story-nya. Entah story-nya itu testimonial konsumen atau apa gitu tuh kita naikkan kalau story. Tapi kalau konten emang akhirnya dipikirin. Misalnya kayak lagi campaign produk baru, terus habis itu kita lagi punya beberapa acara yang rapat yang harus diangkat di sosial media. Nah, itu sekarang jauh lebih apa namanya? Terstruktur gitu ya. Apalagi kalau misalnya kayak punya acara, misalnya punya acara pameran, maka kayak kita akan pasti gini, sebelum pameran kita udah woro-woro supaya orang tahu bahwa kita akan pameran, pas pameran sama kayak sebelum pamerannya berakhir. Jadi kalau misalnya kita pameran tuh kita akan selalu siapin 3 konten kayak gitu. Nah, tenang aja Pak, tim sosial medianya tuh juga pasti overwhelmed sekali. Pasti maksudnya kayak, aduh, ini udah nggak ada ide banget kayak gitu. Maka brainstorming atau ngobrol bersama orang-orang di kantor itu menjadi penting gitu ya, supaya kita dapat pencerahan gitu, dapat pencerahan untuk bisa saling mensupport sebenarnya kontennya apalagi yang mau dibikin gitu sih. Jadi proses itu. Iya, proses ini pasti dilewatin semua orang kok. Iya, Sahabat kenal Mbak Meka juga ngelewatin ini. Dari yang tadi aku tangkap adalah dari mulai bikin konten sendiri, cari ide sendiri, sampai akhirnya punya tim yang secara terjadwal gitu ya, ada diskusinya, ada brainstormingnya, mungkin itu yang kali perlu dilakukan. Kalau teman-teman sahabat belum punya tim, nggak ada salahnya juga main-main ke rumah Pak RT sama cari inspirasi aja gitu ya Mbak Meka ya, atau main iya, sama Bu RT-nya atau main kemana, karena gini, yang namanya inspirasi tuh bisa dapat di mana aja. Nggak betul. terlepas, ya kan Mbak, nggak terlepas cuma Betul. hanya di rumah, di kantor, enggak. Semua tempat tuh bisa jadi tempat inspirasi. Makanya biar bisa lebih fresh gitu kan, ide baru, sering-sering keluar, sering-sering main, sering-sering ngobrol sama orang, apalagi sambil bawa produknya, ya enggak? Sambil siapa tahu ada testimonial yang akhirnya itu jadi konten. Nah iya benar. Jadi kita jangan membatasi diri untuk mencari inspirasi dari lingkungan-lingkungan yang terdekat aja. Nggak ada salahnya sekali-sekali adventure ke tempat-tempat yang baru gitu ya Mbak. Betul. Oke, ini ada yang nanya nih Mbak. 4C itu apa ya tadi? Aduh. 4C adalah satu, clear, jelas. Yang kedua, aku tayangin aja lagi ya. Mm-mm. Tunggu sebentar. Ini belum share screen. Here we go. Terus yang ini. Nah, 4C itu. Jadi kita ketika membuat narasi itu jelas. Terus yang kedua, ringkas. Ringkas. 3, menarik, compelling, dan kredibel atau terpercaya gitu. Iya, Jelas siap. tuh kalau bisa tuh fokus gitu, tujuannya tuh satu gitu. Misalnya menceritakan tentang satu hal. Karena
fokus nyeritain satu hal itu akan jauh lebih memudahkan si audiens untuk membaca atau calon konsumen untuk membaca gitu. Jadi kayak mau ceritain bahwa kita lagi pameran, ya udah yang diceritain adalah kita pameran di sana, nanti kita akan ada di mana tempatnya, nanti akan ada tim dalam yang akan di sana, kita mulainya tanggal berapa. Jadi satu fokus kita ceritain tentang satu hal, tapi kita bisa bedah dari biasanya apa sih? 5W1H gitu ya. What, when, Betul. where, who, kayak gitu, dan bagaimana gitu. Nah itu sih, itu yang apa namanya supaya clear itu informasinya. Ringkas gitu. Nggak semua. Nah ini akan kembali lagi ya, kembali lagi ke setiap produk. Nggak semua produk tuh mungkin suka kayak dalam gitu. Dalam memang hobinya cerita gitu. Dan dilalahnya mungkin audiensnya menikmati si cerita itu gitu. Tapi nggak semuanya juga butuh kayak gini gitu. Ini akan sangat kembali ke konsumennya masing-masing. Nah, point of view menarik itu adalah menariknya dari sisi yang dipikirkan bukan hanya menarik dari sisi kita aja, tapi juga kita pikirin, kita tadi posisiin diri sebagai kalau audiens. Apakah yang kita akan tuliskan itu akan menjadi menarik apa enggak buat audiens. Nah, yang terpercaya ini ya bisa dipertanggungjawabkan lah ya, bahwa kita misalnya menceritakan tentang produk ya beneran produknya, kayak gitu, dan segala macam. Ini lebih mudah untuk dicerna kalau terpercaya gitu ya. Begitu, nanti Ya, ini dibagi. nanti kita share teman-teman ya. Terus dari Kak Welly lagi nih, gimana membaca profil follower kita. Terus ini giveaway dapat coklat rasa bumbu dapur ya. Baca profil Ya. follower. Baca profil follower itu sebenarnya paling gampang ya melihat insight-nya Instagram ya. Insight Instagram itu akan sangat mudah gitu. Jadi kita bisa baca profilnya follower karena di insight Instagram. Aku join dulu deh via handphone. Nah, itu. Nah, itu akan menyenangkan ya. Dan kalau misalnya sebenarnya siapa followernya Instagram itu akan bisa menentukan sebenarnya bahasa yang kita pilih apa, kata-kata diksi kata yang kita pilih apa, kayak gitu. Itu juga akan membantu banget gitu. Kalau misalnya followernya ternyata lebih banyak, misalnya kayak kita adult, maka bahasa yang kita pakai tuh ya bahasa-bahasa yang mungkin semi serius gitu ya. Serius, karena nggak ada follower yang benar-benar kecil-kecil banget gitu. Misalnya kayak di bawah 15 tahun gitu hampir nggak ada. Followernya rata-rata dia angka yang misalnya kayak 25 tahun, kayak gitu. 15 tahun ada, tapi kayak 15 tahun ke atas gitu. Jadi secara penggunaan sapaan, bahasan itu kita bisa yang serius. Kayak gitu. Oke, Terus berarti daerah tuh juga mungkin menentukan ya, daerah. oh, Daerah mana aja sih followernya, misalnya kayak gitu. Itu juga akan bisa membantu untuk bisa menentukan bahasa, terus misalnya pakai gimmick bahasa kedaerahan itu sebenarnya akan lucu, tapi apakah itu akan menjadi relevan atau enggak buat si konsumennya. Itu sih Mas Bayu. siap-siap. Dari Kak Marta juga sama sih, menilai karakteristik audiens, apakah kita lihat dari jumlah like atau interaksinya atau gimana tuh Mbak? Macam-macam. Satu ngelihat profilnya yang ada di Insight, dua ngeliatin sebenarnya siapa sih yang apa namanya, yang nontonin story kita. Ini kayaknya simpel tapi nggak simpel ya. Nontonin yang lihat story gitu. Nah, berarti kalau yang lihat story kan soalnya interaksinya kadang-kadang sekarang jauh lebih besar di story dibandingin sama di feeds gitu ya. Ditontonin Iya. siapa yang lihat story. Nah itu akan ketahuan sebenarnya yang benar-benar interest sama coklat dalam siapa kayak gitu. Terus kita ngetekin orang-orang yang udah pernah testimonial. Cara engagement ini aku membagi bahwa si tim kita tuh jadi tim kita tuh nggak cuman membuat konten aja, tapi kita juga apa namanya Sheila. Sheila ini juga melakukan, dia juga berkunjung ke Instagramnya si followernya Coklat Dalam atau yang sudah pernah menjadi konsumen dan itu tuh yang dikunjungin tuh berganti setiap hari. Dan ketika dia berganti mengunjungi si followernya itu, apalagi yang juga melakukan engagement, si Sheila tuh juga melakukan engagement, juga komentar di kolom komennya yang orang lain atau kolom komen konsumennya kita.
Sehari Hmm. kira-kira 5 orang. Sehari kira-kira 5 orang yang digituin. Jadi kayak dilihat story-nya atau dilihat kontennya, berkunjung ke profilnya mereka kayak gitu. Terus menyapa kayak gitu. Tapi menyapanya bukan jualan. Menyapa apa yang dia posting dikomentarin kayak gitu. Itu eh, apa namanya? yang dilakukan yang dilakukan. Jadi kayak berkunjung ke profilnya orang lain tuh bukan nyampah untuk komentar, bukan nyampah untuk jualan, tapi untuk eh, memperlihatkan bahwa kita tuh care sama kamu gitu. Itu sih. Itu yang dilakukan juga. Oh, menarik sih itu Mbak. Maksudnya ya eh nggak, aku nggak kepikiran sih gitu kalau ternyata cuma sekedar komentar di feed kita atau di story yang kita bikin tuh ya bisa dilakukan gitu sama sebuah sebuah brand gitu kan. Gua brand Selama ya. ini kan selama ini kan cuman ya brand itu ya sukanya promosi, di komentar kita dipromosiin gitu kan. Kepikir Tapi kalau kan kalau promosi jadi nyampah ya. iya, Kan tapi kadang-kadang nggak kalau ini semua kan orang jadi berkenan kesannya gitu gitu kan. Iya. iya, tapi kalau ini kan kesannya kayak, oh kita jadi followersnya dia, dia juga jadi followersnya kita, dan ada take and give gitu loh. Jadi ada interaksi yang di luar. Dan itu sih buat aku akan merespon positif ya kalau di Instagramku seperti itu ada ya pasti. Menarik banget sih, bisa dicoba kali sama teman-teman ya. eh ada yang mau open mic kah? Halo, sahabat, kalau ada yang mau open mic, raise hand ya. Nanti kita buka ininya. Ada lagi yang nanya nih, Mbak Mika. Ya, Kalau bikin konten sosmed itu untuk pemula ada standar minimalnya nggak sih? Kita harus bikin konten per bulannya. Bagi tipsnya dong. Kayaknya ini udah diomongin di awal kali ya tadi. Kalau Mbak Mika cerita ya. Awal-awalnya mempunyai Instagram setelah beralih dari Twitter ke Instagram gitu kan. Diposting setiap hari gitu. Kalau menurut aku ya, terjadwal itu penting gitu ya Mbak ya. mm, Jadi kalau harus bikin berapa konten per bulannya itu ya disesuaikan sama kemampuan masing-masing gitu. Kalau dari Mbak Mega tadi, dulu awal-awal hampir setiap hari ada postingan, tapi akhirnya kewalahan juga kan. Mencari inspirasi, dan itu dirasakan oleh semua orang. Dirasakan oleh semua brand, baik yang besar maupun yang kecil. Itu terjadi gitu. Jadi akhirnya kalau di tips dari Instagram biasanya kita lihat tuh insight-nya, kira-kira dari jam berapa sampai jam berapa sih orang suka main Instagram gitu ya Mbak Mika. Biasanya tuh kan mau mendekati makan siang, mungkin di sekitar jam 11 sampai jam 12 atau sampai jam 1 ketika makan siang. Nah, itu mungkin bikin kontennya dipasin sama jam-jam tersebut, sehingga untuk waktunya juga biasanya di Instagram tuh ada insight-nya ya, ya. teman-teman. Jadi kalau dalam satu minggu ini hari hari apa aja yang peak gitu. Nah, mungkin bisa gunakan hal dari insight itu gitu ya Mbak Mika. Ada yang mau ditambahin lagi Mbak? Nah, mungkin ini dulu gitu tahun 2019 kita punya kayak supaya itu ngidenya tuh jadi kayak kayak lebih mudah gitu ya. Ini kelihatan nggak sih sebentar? Full share desktop aja. Nah, here we go teman-teman. Kelihatankah? Ya, cincin. Di tahun 2019 kita ada social media planning. Bulan Januari itu apa sih yang diomongin? Tema besarnya, terus seasonal produknya nggak ada misalnya, terus program gerainya adalah agengan. Tema mingguannya apa sih gitu. Terus habis itu Senin yang diposting apa? Program, produk, produksi. Jadi ada kayak apa namanya? Kayak konten yang akan kita produksi itu kalau Senin itu tentang program. Kalau Selasa itu tentang produk. Kalau hari Rabu tuh tentang di balik layar produksi. Kalau hari Kamis itu tentang misalnya di balik layar kantornya.
Jumat ada testimonial, Sabtu sama Minggu sapa-sapa kayak gitu. Tapi kontennya 6 hari itu kita bikin. Apakah selalu terlaksana terjadi? Tentu saja tidak. Langsung kayak gitu. Kita jujur tentu saja tidak terjadi. Tapi bahwa konten ini di building sampai bulan September, Desember itu sampai September aja udah kelihatan kehabisan ide gitu. Bulan Oktober, November, Desember itu udah kayak lelah banget untuk mikirnya. Cuman begitu kita pas lagi nggak ada ide, kita kembali lagi ke jadwal-jadwal seperti ini tuh jadi kayak, oh iya yang ini belum pernah dibahas ternyata, belum pernah sama sekali. Nah, ini kerjaannya tuh sebenarnya mungkin kita brainstorming 1 kali tapi terus mikirin gitu, ini harus selesai dalam waktu kayak 1 minggu nih, harus selesai untuk 1 tahun. Belum tentu kok yang kita posting adalah yang ini. Bisa jadi pada saat kita mau eksekusi konten pada hari itu kita punya program lain atau kita punya sesuatu yang come up yang lain misalnya yang lebih menarik untuk diposting. Ya lewatlah yang ini. Cuman kalau nanti kita stagnan nggak punya ide, nah ini akan sangat membantu banget. Misalnya kayak yang ini jadi kayak eksekusinya kayak gini sampai akhirnya dipikirin nih produk fotonya kayaknya yang akan diposting kayak gini, terus captionnya kayak gini. Nah, ini sebenarnya cuitan-cuitan kita di tahun 2019 atau kayak postingan kita di tahun 2019 yang akhirnya didokumentasikan begitu dalam bentuk begini. Tapi begitu kita lagi stagnan sekarang, ini masih relevan nggak buat diposting lagi? Padahal udah postingan tahun 2019. Masih tetap relevan, tapi dengan cara yang lain, visual yang lain, cara angle cerita yang lain, kayak gitu. Cuman secara tema, ketika kita kembali lagi pada database si konten ini jadi membantu gitu. Gitu sih, Mas. Wah, luar biasa. Keren sih. Sudah terencana dengan baik, itu keren banget. Teman-teman tuh bisa jadi bisa dicontoh ya, maksudnya Iya, dia TM-in, amati, tiru, modifikasi itu. silahkan. Itu insight yang luar biasa loh Mbak Mika, maksudnya nggak nggak banyak yang bisa sharing soal itu. Tapi itu keren sih. Jadi yang terencana itu perlu terdokumentasi dengan baik, itu juga perlu gitu. Sehingga nanti kalau sudah start, dan jangan khawatir untuk memposting kembali yang sudah lalu gitu, atau postingan yang sudah sebelumnya kita posting lagi, tapi ya tetap tadi modifikasi dulu sebelum posting supaya nggak terkesan double postingannya gitu. Ada Betul. lagi nih Mbak Meka dari Bu Ina, gimana untuk membuat copywriting yang mengajak untuk mengenalkan sebagai makanan sehat tapi tidak mengandung klaim? Tidak mengandung klaim makanan sehat. Hmm. Biasanya ada salah satu produk kita coklat Bonbins itu sebenarnya kategorinya sehat dan tidak bisa klaim gitu. Akhirnya kita cuma bercerita bahan bakunya dari mana, prosesnya gimana, apa yang kita masukkan untuk sebagai apa yang kita masukkan yang untuk kita produksi itu apa aja kayak gitu. Terus kenapa kita concern untuk memproduksi seperti ini? Kenapa kita concern untuk nggak pakai misalnya kalau di coklat ada lecithin gitu. Lecithin tuh bahan pengencer coklatnya gitu, yang itu ada fatnya bisa gitu. Ada minyaknya gitu. Nah, minyak mengandung ke fat kayak gitu. Terus kenapa kita nggak pakai itu kayak gitu. Terus misalnya kenapa kita concern bikinnya adalah pakai gulanya bukan gula pasir. Nah, itu yang kita ceritakan sehingga image sehat itu akan datang sendiri berdasarkan karena alasan kita membuat itu gitu sih. Jadi reason-nya itu kita ceritakan atau misalnya kenapa kita bikin produk yang sampai 100%, alasannya kenapa kayak gitu. Ternyata ada konsumen kita yang concern terhadap gula, yang tidak bisa mengkonsumsi gula, sehingga ini menjadi solusi. Nah, sebenarnya ada semi testimonialnya kita sangkut paut, kita masukkan tanpa kita melakukan klaim. Jadi yang kita ceritakan tuh based on experience dari si owner atau based on experience dari si konsumen yang membutuhkan produk yang lebih bersahabat dengan kondisi tertentu. Misalnya kayak nggak bisa makan gula, nggak bisa makan tepung, nggak bisa makan apa, kayak gitu. Nah, concern itulah yang diceritakan. Jadi sebenarnya kita nggak usah klaim, kayak gitu. Orang juga persepsinya, oh ya ini produknya lebih sehat nih, karena nggak pakai ini, gitu. Gitu sih. Akhirnya klaim datang sendiri ya dari orang Klaim yang datang sendiri. baca. Iya, benar-benar. Akan lebih lebih apa ya, kalau di kita tuh kalau ada yang kasih
user experience-nya menyenangkan, ya kita nggak perlu banyak-banyak promosiin gitu loh. Jadi udah ada Betul. bentuk promosinya dari usernya sendiri gitu ya Mbak Meka ya. Yes, yes. Mantap, mantap. Semoga cukup ya Bu Ina. Lalu ada yang nanya lagi nih, minta di review Mbak akun Instagramnya. Waduh, mungkin nggak di review ya, tapi lebih sharing aja kali ya Mbak. Maksudnya nggak usah Iya, kita bukan reviewer loh di sini. Tapi kita sharing, kita sama-sama belajar kok di sini. Aku belajar, Mbak Mika juga, kita sama belajar sama-sama. Bonbrot Momachi, coba kita lihat Mbak Mika. ada Bonboard Momachi. Ini produknya adalah underscore Momachi. Udah keren banget, langsungan gitu. Kenapa mesti direview? Langsung. Udah keren banget. Iya, aku juga udah lihat nih. Bagus kok ini. Langsung gitu, langsung aku jadi ada kaldu empati, aku lagi empati loh langsung. Langsung relate ya Mbak. Langsung relate banget gitu. Iya. Wah, ini sih udah oke ya maksudnya. Tapi karena dia bilang stuck sih. Oh iya, aku punya ini lagi, boleh aku share screen lagi ya? Aku pernah gitu Boleh, ya, boleh. stagnan banget. Terus aku akhirnya mencari kayak bagaimana saya bisa mendapatkan ide konten gitu. Terus akhirnya saya beli, saya beli. Dulu belum ada di Indonesia gitu kan, maksudnya belum banyak beredar orang agency yang bikin program kayak gini atau startup yang bikin kayak gini. Jadi saya beli, ada satu content creator di Australia, dia bikin modul terus bikin kalender yang isinya adalah inspirasi buat kamu harus membuat konten apa aja di tahun atau di hari itu. Nah, ini aku share. Nah, ini yang aku beli. Terus saya bisa subscribe. Belinya tuh berarti kan nge-subscribe gitu, nge-subscribe komunitas sama dia gitu. Nah, saya selalu mendapatkan updatean, terus diupdate setiap hari dan setiap tahun gitu. Jadi ini adalah inspirasi dari si content creator ini. Jadi kalau di bulan Juli sampai Agustus nih, jadi kayak tanggal 1 Agustus misalnya kayak inspire dan motivate. Terus tanggal 2 Agustus International Day of Friendship. Jadi kita bisa bikin konten tentang ini. Post foto Monday morning. Terus post screenshot your system. Current event apa aja. The real you, share your favorite childhood memory gitu. Nah, ini sebenarnya kontennya tuh ada terus gitu. Sampai saya download terus, kayak misalnya nanti udah nggak punya ide lagi karena saya sudah subscribe, maka sebenarnya saya bisa mendownload untuk mendapatkan si update sampai misalnya kayak 2023 tuh apa aja di konten. Nah, feedback. Oke, terima kasih. Nah, ternyata ini yang saya kasih namanya michaelwurn.com. Nah, saya beli ini yang akhirnya bisa memberikan inspirasi dan buat brainstorming, dan buat si content creator kita, buat si Sela ini sangat membantu karena udah ada gitu National Dog Day. Saya nggak relate sama Dog Day, tapi mungkin orang yang punya bisnis di apa namanya, misalnya makanan, binatang dan segala macam itu akan relate. Terus macam-macam kayak gitu. Nah, ini perlu di-adjust atau perlu disesuaikan sama si konten atau si produk kita. Tapi paling enggak kita tuh dapat suplai ide, dapat suplai ide terus dengan saya mensubscribe dan ikutan komunitas ini. Itu sih yang kita lakukan. Jadi paling enggak pasti ada momen stagnan, dan ketika momen stagnan tuh harus mencari dari mana-mana. Kalau Sela hobinya baca buku gitu. Jadi ketika ada satu buku apa gitu kan inspire untuk bikin satu konten. Tapi kalau ini juga sangat membantu untuk menentukan si apa namanya?
si ide besarnya dari konten, meskipun akhirnya kita ketika diimplementasikan ke Coklat Dalam itu harus dimodifikasi begitu. Jadi harus banyak cari referensi sebetulnya ya. Betul. Referensi, gabung sama komunitas, gabung sama teman-teman yang mungkin bisa sevisi gitu ya. Itu juga bantu supaya nggak stagnan gitu. Jadi burnout sekali, misalnya di brainstorming sekali buat ide selama setengah bulan gitu. Terus udah mulai lagi untuk cari-cari inspirasi buat tengah bulan berikutnya kayak gitu, ikut baca koran mungkin, baca majalah, bahkan nonton film aja itu kadang bisa mendatangkan inspirasi loh Mbak. Betul. Kemarin tuh aku bikin satu konten itu untuk Instagramku pribadi ya. Gara-gara kita gara-gara jalan-jalan ke supermarket gitu. Jalan-jalan ke supermarket terus emang lagi mau belanja aja. Nah, terus kita kalau ke supermarket kan pasti muter nih semua selfie gitu, iseng sih gitu. Kayak ngecek ada produk baru nggak sih gitu di supermarket, apalagi selfie coklat ya. Jadi kayak pasti mesti lewatin. Nah, saya punya favorit minuman dalam kemasan, Mas Yuda suami punya favorit sendiri kayak gitu. Jadi kita selalu lewat selfie minuman dalam kemasan. Begitu kita lewat, kita surprise bahwa ada satu apa namanya? Sekarang ada sign gitu ya. Kemarin saya posting di Instagram. Sebentar aku kayaknya aku bisa share dari sini deh. Moga-moga bisa share ya. Gimana share screen. Nggak bisa ya, bentar. Yes, start. Oke, everything on your screen, including notification. Nah, apakah terlihat? Oke, jadi ini, here we go. Moga-moga kelihatan ya. Nah, ini tuh tiba-tiba ini ada satu konten, ada satu apa namanya sign gitu, kenali manisnya minumanmu gitu. Nah, kenali manisnya minumanmu, dan minuman ini tuh dipasang gitu gede-gede banget bahwa kalau ada namanya ada warna kuning tuh gulanya berarti dikurang dari 0,5 gram. Terus dan selanjutnya sampai di atas 12 gram. Perhatikan indikator warna pada setiap label harga, terus rekomendasi Kementerian Kesehatan bahwa kita konsumsi gula tuh tidak boleh lebih dari 50 gram per hari yang setara dengan 4 sendok makan. Ini interesting banget. Terus, habis itu saya posting lagi yang ini. Nah, habis itu saya posting ini. Here we go. Nah, lihatlah label-label ini. Minuman-minuman ini. Ini tanpa mendiskreditkan brand-brand ini ya. Tapi bahwa ternyata minuman-minuman ini tuh ada label warna gulanya itu adalah warna merah kayak gitu. Dan itu tergantung sama sudah terkategorikan sama tinggi. Sama satu lagi, ini ada satu brand yang sangat konsisten selalu ada di label kuning, yaitu dan dia menuliskan no sugar added kayak gitu. Label kuning berarti memang yang paling rendah gula. Terus ada ini jadi story aja karena ini menurut saya di dunia makanan dan minuman menjadi menarik gitu karena ini jadi satu concern gitu. Ini baru masuk di minuman. Nah, suatu hari mungkin makanan juga harus mendeklarasikan seberapa banyak gula yang ada terkandung dalam apa namanya? Dalam makanan kita kayak gitu. Jadi saya tuliskan itu di story Instagram, terus ada yang komentar gitu. Itu kalau yang warna kuning tuh biasanya pakai artificial kayak gitu. Terus saya bisa pastikan bahwa ini nggak pakai artificial, no sugar added tuh saya baca komposisi. Habis itu saya tulis lagi, apakah kamu concern untuk membaca komposisi produk sebelum kamu membeli produk makanan dan minuman? Kayak gitu. Sebagian besar audiens saya membaca, tapi ada juga yang bilang, nggak pernah baca, kalau suka beli aja. Nah, ini sebenarnya simple, tapi ternyata nggak simple buat menjadi satu konten. Dan kadang-kadang kalau kayak gini tuh saya kasih ide gitu ke Sela. Sela bahas dong pentingnya baca komposisi, misalnya kayak gitu. Nah, itu tuh sudah jadi satu ide lagi. Padahal idenya mungkin gara-gara jalan-jalan aja kayak gitu. Sesimpel itu ya padahal. Iya. Keren. Ada pertanyaan lagi nih Mbak. Kalau follower IG kita masih belum banyak, apakah bisa dipakai insight-nya? Belum banyak itu definisinya berapa ya?
Ini Mas Bayu mungkin bisa bantu aku. Sekarang kalau Hmm, kita bisa pindahin ke mana sebenarnya kita bisa pindahin ke Instagram bisnis harusnya sudah mulai bisa lihat iya, insight-nya. Iya, betul, betul, eh, betul. berapapun followernya sih menurut saya kayaknya bisa Heeh. dilihat. Cuman kalau followernya belum banyak, insight-nya juga belum bisa banyak kali kayak gitu informasinya. Ya, yang informasi yang bisa didapat nggak terlalu banyak gitu, tapi Iya. masih bisa kita pakai, tergantung kita gimana ngolahnya sih, lebih ke arah sana gitu kan. Kalau kalau followersnya cuman, ya nggak terlalu banyak itu definisi berapa ya itu ya? Ya mungkin kalau di bawah 10, di bawah 20 gitu kan, tapi kayaknya nggak mungkin juga kali. Ya tapi intinya gini, kalau menurutku, berapapun jumlah follower, yang namanya insight itu tetap bisa diutilisasi dengan baik gitu kok. Gimana tergantung kita, melihat angle-nya gitu kan. Sebagai pengusaha, sebagai pebisnis tentu harus bisa mulai belajar untuk melihat sesuatu tuh dari angle yang berbeda, dari sudut yang berbeda, dari bird eye view-nya seperti apa. Jadi kalau insight-nya sekecil apapun itu, tapi kalau bisa dimanfaatkan dengan baik atau dicari angle yang tepat, pasti bisa bermanfaat kok. Jadi nggak usah khawatir followersnya nggak banyak gitu. Kalau followersnya banyak mungkin lebih fokusnya cari ke gimana generate followers gitu ya. Itu bisa dengan konten-konten copywriting yang tadi udah di-share sama Mbak Mega sebetulnya. Cari inspirasi juga bisa di sana. Gitu kali Mbak aku nambahin. Betul, betul, betul. Ada lagi nih Mbak. Boleh share tips nggak untuk build tim sosmed? Lagi bingung mau pakai agensi atau mau rekrut untuk in-house dari Kamaran? Tergantung kebutuhan sih ya, tergantung kebutuhan dan tergantung si usaha produk gitu. Sebenarnya ini juga jadi pertimbangan apakah waktu itu kita mau in-house atau kita apa namanya pakai agensi. Tapi ketika waktu itu kita pikirannya gini, dalam tuh yang diceritain kayak banyak banget gitu. Dan mungkin saya sama Mas Yuda mungkin nggak akan punya energi untuk bercerita itu kepada agensi saat itu kayak gitu, nggak akan punya energi untuk ceritain kepada agensi terus kayak mereview mana yang akan jadiin konten mana yang enggak terus meeting banyak misalnya kayak gitu. Nah akhirnya keputusan kita adalah in-house aja deh. Kalau in-house kan dia akan ada di kantor meskipun dia nggak setiap hari ngantor tapi dia bisa ke kantor mengakses semuanya, cari informasi sendiri, melihat sesuatu yang menarik dari angle-nya. Terus kalau nggak tahu baru nanti akan dibahas misalnya terus kita kasih referensi buku yang kita miliki di tempat kita, bacanya tempat kita. Jadi kayak misalnya kayak buku coklat-coklat yang bisa dibahas kayak gitu. Jadi ketika in-house itu energi yang untuk kita keluarkan dari sisi untuk memberikan apa namanya? Memberikan guideline tentang value apa yang harus diangkat di Instagram Coklat Dalam tuh jauh lebih lebih kecil kayak gitu. Dan jadi sebenarnya kita bisa konsentrasi ke yang lain. Akhirnya keputusannya in-house. Nah, kalau misalnya benar-benar secara produk itu untuk di deliver-nya tuh behind the scene-nya tidak terlalu kompleks kayak gitu, itu akan menguntungkan juga loh menggunakan agensi. Nah, sekarang nah sekarang kita pikirin lagi, apakah kita harus menggunakan agensi atau enggak, atau tetap ada yang tetap in-house dan agensi. Kenapa? Sebenarnya in-house itu bisa memberikan guideline kepada agensi, tapi agensi bisa jadi itu memberikan freshness gitu. Freshness supaya look kita bisa lebih fresh lagi, supaya bahasa kita lebih kayak muda kayak gitu. Nah, itu yang lagi dipikirin lagi sama dalam nih kayak gitu. Meskipun sekarang kita tetap masih di in-house gitu. Iya, sebetulnya memang ini keputusan yang nggak bisa diambil serta-merta gitu ya, Mbak. Nggak bisa serta-merta. Makanya mungkin Mhm. experience saya bisa jadi nggak relevan sama teman kayak gitu. Tapi bisa jadi paling nggak ada sesuatu yang bisa diambil pertimbangan apa sih yang ketika kita memutuskan in-house atau pakai pakai apa namanya? Pakai agensi gitu ya. Iya, sip. Mudah-mudahan cukup dijawab. Ada pertanyaan lagi Kak, sahabat? Atau ada yang mau open mic? Boleh loh. Kita masih punya waktu 10 menit lagi. Ini sambil nyantai-nyantai kayaknya hari Sabtu sore. Iya, hari Sabtu sore sambil ngopi-ngopi kan, ngopi-ngopi cantik, makan roti bakar. Waduh, enak banget. Kalau dalam sendiri itu
pernah punya cerita unik nggak sih Mbak dari misalnya customer di dalam negeri atau luar negerinya gitu yang merasa penasaran tadinya beli coklat dalam terus jadi ketagihan jadi akhirnya jadi pelanggan setia gitu tuh ada nggak sih Mbak? Jadi dari zaman Twitter deh. Twitter itu kan udah cukup lama ya. Dari zaman Twitter. Zaman Twitter Hmm, terus ke Instagram sekarang. Sekarang udah beralih ke TikTok dong Mbak. enggak, langsung gitu Enggak. enggak. belum berarti belum. Itu tuh kayak belum ke TikTok, tapi sudah bikin akun TikTok, sudah Hmm. kepengen kayak masuk ke TikTok Shop, tapi kayak belum berhasil. Jadi yang buat official, jadi ya terus belum. Kita menyadari bahwa kalau di TikTok tuh brand kayak nggak begitu ngomong gitu, harus orang yang ngomong tentang brand kayak gitu. Jadi Betul. yang kita lakukan masih kayak ada beberapa orang yang kita pilih untuk ngomongin brand, bukan brand Hmm. kita yang ngomong akhirnya gitu sih kalau di TikTok. Itu. Terus kalau experience, dari zaman Twitter mungkin Karena Twitter itu kan lebih kopi banget gitu loh isinya kan. iya, orang-orangnya kayak militan banget ya. Iya, bener dan untuk menggiring jadi beli itu kan nggak mudah gitu kan. Jadi kan pasti Betul. apa namanya peralihan dari Twitter ke Instagram pasti ada lah yang ikut-ikut dari Twitter dari followers tersetianya di Twitter terus ke Instagram gitu sampai sekarang gitu loh. Ada, tapi akhirnya gini terbagi. Saya tuh Mm, konsentrasinya setelah meninggalkan dunia pertwitteran, saya lebih banyak di Instagram. Tapi Mas mm, Yuda itu tetap di Twitter, tetap di mm, Twitter. Instagram punya tapi lebih cuit-cuitnya di Twitter gitu. Kalau saya lebih banyak di Instagram. Akhirnya mm. pembagian ini malah justru menyenangkan gitu. Jadi saya tahu dunia Instagram dan Mas Yuda tahu di dunia Twitternya seperti apa. Jadi kalau di Twitter akhirnya sampai sekarang masih ngomong apakah ada komunitas-komunitas yang jadi teman-teman kita yang support. Akhirnya mungkin sebenarnya yang di Twitter itu adalah yang tahu bahwa kita membangun membangun coklat dalam sejak dari Twitter, terus sekarang jadi support system gitu. Mungkin nggak selalu menjadi konsumen, Mm. tapi jadi support system yang tahu perkembangan gitu, yang kayak kalau kita lagi ada campaign ikutan, bantuin campaignnya, misalnya kayak gitu. Wah, Terus sih. seru sih, seru banget gitu. Artinya eh, tetap ada support system yang bantu coklat dalam setiap aktivitasnya ya. Betul, insya Allah ya. Hmm. Semoga terus begitu. Amin, amin. Amin. Oke, kayaknya udah nggak ada lagi nih yang mau nanya Mbak Mika. Kita juga udah cukup kayaknya waktunya untuk kopi daring di sore hari ini gitu. Teman-teman yang belum isi daftar absen, silakan isi daftar absennya. Nanti kita akan share materinya ke email teman-teman yang sudah mengisi daftar absen. Paling gitu dari kami. Mbak Mika ada yang disampaikan lagi? Siap, seru banget gitu. Ini sebenarnya kalau bisa berdiskusi enak banget ya, karena kan kopi Mm-mm. kopi apa Kopi namanya, darat daring kopi ya, darat daring ini kan kopi darat. kopi darat daring ini kan mesti audiensnya tuh lebih kecil ya, misalnya kalau dibandingin sama WhatsApp dan segala macam. Jadi sebenarnya kita bisa lebih seru-seruan berinteraksi dan berintimate ria. Alah, intimate ria. Iya, mantap. Kira-kira Jadi kayak gitu. semoga terima kasih yang sudah hadir, semoga bermanfaat, semoga ada sesuatu insight yang bisa diambil buat usaha teman-teman sekalian kayak gitu. Tenang aja gitu. Pokoknya rumput tetangga tuh selalu lebih hijau. Jadi kalau udah dideketin ada juga kok yang kuning gitu. Jadi sih, jadi kalau misalnya ngomongin tentang sosial media dan copywriting, narasi gitu, ya pasti setiap setiap brand, setiap orang juga punya masa-masa stagnan. Jadi ya moga-moga ini bisa menjadi apa namanya alternatif gitu ya untuk menambah referensi teman-teman sekalian. Terima kasih. Iya, terima kasih banyak Mbak Mika, terima kasih teman-teman yang sudah hadir sore hari ini. Semoga yang apa yang kita bicarakan saat sore ini bisa membawa inspirasi bagi teman-teman semua. Jangan lupa tetap semangat, tetap susah kata Bu Dewi ya.
jangan tetap susah, tetap merasa susah. Karena apa? Karena salah satu pendorong kita adalah rasa susah itu, gitu, untuk tetap berjuang. Sampai ketemu di Kopi Daring bulan depan. Terima kasih banyak bagi yang sudah hadir, yang sudah mengisi adaptasi, dan Mbak Meika. Terima kasih banyak ya sharingnya. Betul. Bagus banget gitu ya. Semoga kita bisa ketemu lagi di bulan depan. Selamat Terima sore. kasih sore. Kan ya. Iya.